itu tuh kebanyakan tuh yang kasus kayak gitu tuh kebanyakan tuh setahu gue ya, itu tuh kebanyakan tuh di desain itu tuh di graphic design biasanya. Hmm. Yang desain logo, desain ya gitu deh, yang menurut orang tuh gitu aja kok mahal. Belum lama ini di Twitter nih sempat rame. Sebenarnya ini bukan masalah pertama dan gue yakin juga bukan masalah terakhir sih. Yaitu Hmm. tentang ada orang, dia tuh jasa desain gitu. Kalau nggak salah sih itu orang minta supaya undangannya tuh didesain sama ini orang. Kliennya minta supaya undangannya didesain. Nah, dia minta harga teman. Which is harganya tuh ditawar tuh jauh banget dari harga yang dia set up di awal. Nah, nggak dikasih Ya, kan? Ya, ya, ya. wah ya udah dong, cengli dong kalau emang lu nggak deal ya udahlah. Tapi yang parahnya adalah buntutnya ketika di tawarannya ini ditolak, harga temannya ini ditolak, si calon pembelinya ini nih marah-marah, marah-marah, marah-marah sampai ngatain yang ya boleh dibilang sampai berbau rasis dan nyumpahin kalau nanti usaha atau bisnis si yang menyediakan jasa desain ini bangkrut lah, gagal lah. Sampai akhirnya di post di Twitter dan sempat dan rame ya, dan istrinya sih yang gue dapat update-nya, istrinya akhirnya sampai minta maaf ke ini orang. Hmm. Iya, karena ya malu banget lah. Maksudnya kan ya kalau memang nggak dapet kalau lu nawar nggak dapet ya udahlah ya kan. Nggak perlu lu sampai Iya. kayak begitu terus lu nyumpahin orang bisnisnya bangkrut dan lu ngata-ngatain secara rasis kayak begitu. Orang stres sih kayak gue bilang. Ah, iya. Nah, lu kan kenapa gue mau bring up topik ini sama lu? Karena kan Iya. lu juga bidang kerjaan lu sangat berkaitan banget di sini karena lu kan ya basically lu kan di industri desain kan. Iya. Gue yakin banget pasti lu pernah mengalami yang namanya dalam tanda kutip harga temen ini. Em, gue sih jujur, gue selama ini sih, iya ada lah. Cuman gue nggak sampai yang sampai yang ada temen kayak ada temen langsung gitu yang minta. Soalnya kan gue kan interior design kan, maksudnya eh, agak jarang sih, maksudnya yang temen langsung. Em, Biasanya gue dapat eh, reference. Ya, Jadinya gue dapat dari, jadi gue oke, ini nih ada temen gue mau bikin kantor misalkan. Ya udah, gue follow up. Ya guanya kadang suka, ya itu sih karena lu temennya si ini, ya bolehlah minta murah gitu. Ya puji Tuhan nih sih kalau di gue kasusnya, gue sih em, jarang sampai parah sampai kayak gitu sih. Jujur. ya lu dulu Puji udah baca Tuhan. Twitter juga kan, lu baca Twitter juga. Itu tawar kan parah banget kan. Iya, iya, iya. Gue baca sih. Gue baca sih. Cu- eh, Cuman waktu itu juga pernah palingan eh, apa ya namanya? Waktu itu sama juga sih. Itu tuh kebanyakan tuh yang kasus kayak gitu tuh kebanyakan tuh setahu gue ya, itu tuh kebanyakan tuh di desain itu tuh di graphic design biasanya. Hmm. Yang desain logo, desain ya gitu deh, yang menurut orang tuh gitu aja kok mahal. Yang kesannya kayak remeh gitu ya. Iya, cuman desain undangan atau cuman desain logo, cuman desain apa itu kok mahalnya sampai kayak gitu gitu. Kadang tuh orang nggak ngerti. Jadi kalau yang gue ngeliat itu emang masalahnya itu adalah mindset sih, mindset orang sini itu yang gue ngeliat itu ya mereka itu belum appreciate desain sebetulnya. Mereka belum ngerti kalau desain tuh juga
harus dibayar gitu loh. Maksudnya itu something yang nggak gratis dan lu harus apresiasi gitu loh. Lu harus appreciate gitu loh sama orang yang bikin, karena itu kan lingkup pekerjaannya mereka gitu loh. Sama aja kayak lu minta orang masak atau lu minta orang lu tolong betulin laptop gue dong atau gimana. Nah, itu sama aja. Cuma kan kalau itu kan karena itu kerjaannya kayak bener-bener specialty gitu loh. Not everyone have the skill gitu loh. Cuman kalau kerja desain ini karena ada banyak, ya karena ada Google juga sih, jadinya orang tuh kayak, I mean everyone can be a designer menurut gue. Jadi iya nggak? lo gini deh, gue mau ngedesain kamar nih, gue pengen ngedesain kamar kayak gini, tinggal Google aja, keluar tuh langsung semuanya. Bener nggak? Jadi ya itu menggampangkan gitu loh. Kayak misalkan, gue pengen ngedesain undangan atau ngedesain ngedesain apalah di Pinterest banyak. Itu bagus-bagus banget, maksud gue. Bener. Pinterest jadi banyak yang bagus. Iya, jadi orang tuh kayak apresiasi untuk desainnya tuh apalagi di Indo gitu. Agak kurang sih menurut gua. Lagi sekarang Cuma juga kalau Canva, ya. harga apa? Sekarang juga ada Canva lagi. Nah, itu dia makanya. Jadi masalahnya harga temen itu kadang-kadang tuh memang suka disalahgunakan. Tapi yang kalau di gue, yang gue kejadian itu adalah gue kalau mau minta kayak misalkan gue pengen kerja bareng sama temen gue misalkan, karena gue juga desainer, gue nggak pernah nawar. Ya, karena lu tahu lah ya, lu tahu susahnya. Karena gue tahu prosesnya. Exactly. Dan tujuan gue kalau gue kepengen hire temen, itu adalah gue kepengen ngebantu juga gitu loh. Karena gue tahu dia punya bisnis dan gue kepengen ngebantu dia gitu loh. Cuman ada nih, gue jadi nggak enak juga sih ngomongnya. Jadi gini deh, jadi ada satu event gitu, di mana gue minta temen gue gitu, untuk lu tolong jadi lu bisa nggak jadi fotografernya? Terus gue nggak nawar. Paket lo berapa? Oke, dia bilang harga segini. Oke, gue bilang, lo yakin? Gue cuma pengen tahu dengan harga segitu, gue bisa dapat apa aja. Gue nggak nawar loh, sama sekali gue nggak nawar. Gue malah nanya dia bisa sanggupnya berapa. Terus ya karena kan gue juga mikirnya gini, karena sama temen, gue pun juga nanti kerjanya pun juga jadi lebih enak. Itu satu. Kedua, gue bisa ngebantuin dia kan, istilahnya. Ya gue juga bisa bantu promote juga di media sosial gue gitu istilahnya. Ya dia bilang dengan harga segini, ya menurut gue itu murah. Dan dia bilang dengan harga segini, udah nggak gue kasih lo ini. Gue udah bilang, nggak kebanyakan. Lu yakin modal lo nutupin? Udah nggak apa-apa sama lu ini. Ya dong. Nah, tapi nih, kadang-kadang kayak gini, ini yang gue suka tangkap juga. Harga temen itu tuh kadang-kadang bukan dari yang kita yang hire. Kadang-kadang ya kayak gini nih, kejadiannya suka malah kebalik. Orang yang di hire jadi nggak enak. Tapi hasilnya mengecewakan sih. Maksud gue gini. Ngerti gak lo? Mungkin gini, mungkin yang gue tangkap pas along the way dia baru nyadar, aduh harga yang gue kasih kemurahan nih. Alhasil ya udah deh sama temen, ya udah deh
tapi jadi kayak kerja ini jadi kayak ogah-ogahan. Setengah. Karena dia merasa, aduh kayaknya gue kayak kerja sosial doang nih. Exactly. Cuman ngerti gak lo? Jadinya terus kebalik. Yang pengalaman gue ini kebalik gitu loh, maksud gue. Bukannya gue yang ditawar. Dan gue nggak pernah nawar gitu loh. Ya itu, jadi hasilnya benar-benar sangat-sangat mengecewakan sih. Dan udah kayak gitu, ya gue pun juga gue sama temen nggak enak untuk kayak banyak negor. Gue negor, kok begini sih? Kok begini sih? Kok begini sih? Gitu. Karena bagi gue biasanya, ya gue kan dalam posisi gue nggak nawar dia gitu loh. Dia yang ngasih harga. Iya kan? Jadi ya otomatis gue anggapannya ya berarti dengan harga segitu lu harusnya udah sanggup dong. Maksudnya lu udah punya gambaran, lu udah bisa gitu. Cuman kenapa lu nggak sanggup? Iya kan? Kenapa lu terima dengan lu ngerjain kayak males-malesan gitu? Itu mengecewakan banget sih maksudnya. Ya itu dalam event itu pun juga bukan dia doang, ada satu lagi juga gitu, temen gue. Gue juga tanya, lu berapa? Iya, gue kasih segini deh. Oh ya udah, gue bilang kayak gitu. Along the way, yang ini lebih parah sih menurut gue. Along the way, dia minta nambah. Gue bilang, udah, gue kasih. Tapi pas lagi, karena dia merasa sama, nggak worth it juga harga yang di awal. Apa? Kenapa? Dia merasa nggak worth it juga dengan harga yang di awal, makanya dia minta nambah. Gue rasa kayak gitu. Tapi yang ini dia minta nambah ke gue. Gue bilang, oh ya udah, gue bilang gitu. Oke, tapi nanti hariannya oke ya, gue bilang kayak gitu. Pas hariannya, wah kacau banget. Kacau semuanya. Aduh, gue makanya, gue kadang tuh suka males gitu kalau udah sama temen yang nongkrong, temen hangout, terus ajak kerja bareng. Kadang tuh gue tuh paling anti. Karena gitu sih. Maksudnya kalau gue dalam posisinya bukan harga temen itu harga ini ya. Maksudnya gue akan ngeliat gitu. Maksudnya, well sekarang tuh kerjaan gue pun juga circle-nya kecil. Tapi itu adalah orang-orang yang udah terbukti berapa tahun itu gue kerja bareng sama mereka, freelance. Fair-fair aja. Profesional semuanya. Pembagiannya jelas, clear, mereka mau minta profit di awal, diomongin di awal, clear, semua terbuka, nggak ada hidden agenda. Dan itu yang gue suka gitu. Maksudnya ya bukan masalah kayak harga temen nggak enakan kayak gitu. Bagi gue sih kerja. Ya temen-temen, udah itu two different things gitu loh. Cuman kalau emang udah temen kayak dicampur adukin terus di belakangnya jadi nggak enak, aduh, udah deh. Mungkin karena nggak ini embel temen sih, embel temen tuh jadi kesannya tuh ya temen ya udahlah, dia temen kok, jadi kesannya tuh jadi ngegampang. Itu yang salah sih. Jadi itu yang salah sih menurut gua. Betul. Karena gini loh, nih ya, to be honest, kalau kita ngomong tentang kreatif, tentang dunia kreatif ya di desain, fotografi, ya animasi segala macam itu kan dunia kreatif kan. Ya ini yang aku lihat adalah kalau ngomongin harga, lo setting harga, the price is never right, bener nggak? Karena memang nggak ada harga pokoknya kan. Betul. Beda kalau gue produksi barang, gue jual barang, gue masih bisa hitung HP gue berapa, gue berapa. Jadi pokoknya gue tahu ini modal berapa. Kalau misalnya gue mau jual lebih murah, diskon atau segala macam, ya gue masih tahu lah gue dapat marginnya berapa kan. Sedangkan kalau untuk ini kan jasa, servis kan. Ada. Sebetulnya ada sih, ada ya lu sebetulnya kita bisa ngelihat ada harga marketnya juga. Ya, maksudnya tapi kadang-kadang orang nge-share itu suka nggak jelas menurut gua. Iya, betul. Abu-abu lah. Yang ngomongin pengalaman pribadi, gue pernah ditawarin foto, waktu itu foto private,
orangnya ya gue bisa bilang dia masih baru lah, baru terjun, dia baru memulai, terus gue lihat portofolionya segala macam. To be honest, secara foto biasa aja, tapi dia harganya harga yang boleh dibilang udah hampir sama dengan yang lebih profesional dari dia. Ya buat gue nggak masuk, jadinya ya gue nggak ngambil. Dan kalau ngomong tentang harga temen, gini, gue sama lu, gue yakin lah kita pernah sebagai yang, gue juga punya bisnis, kita yang pernah sebagai yang punya bisnis, kita juga pernah sebagai yang calon pembeli, ya kan? Kita pasti pernah di dua posisi itu kan. Nah, gue tahu susahnya kalau misalnya kayak lu misalnya desain itu susah segala macam, gue tahu lah. Tapi gini, gue juga kalau misalnya kita mau beli atau mau pakai jasa, ya sebenarnya yang paling penting adalah harus lihat budget itu juga sih. Paling awal harus budget tuh, gue mau pakai lu nih, oke, lu pasang harga segini. Ya, daripada lu bilang harga, kasih gue harga temen dong, ya gue bilang masih lebih enak ngomongnya, budget gue segini nih, lu bisa nggak kasih penawaran dengan budget gue yang segini? Oh nggak masuk, nggak bisa. Udah tip kelar kan? Daripada lu temen ini, lu kan temen, lu murahin. Iya. Itu biasa ya. Kalau lu bener-bener temen, harusnya lu justru bisa lebih menghargai bisnis atau kerjaan temen lu. Karena apalagi kalau dia udah membangun usaha sendiri, dia juga udah nggak kerja sama orang lain, income dia dari situ. Ya mesti lu beritahu dong, namanya juga usaha sendiri. Itu di berdarah cuy. Nggak seindah cerita-cerita motivasi orang itu sukses. Segala macam. Justru malah maksud gue, kalau yang namanya hire temen atau kerja bareng sama temen atau apa gitu, bagi gue sih, gue lebih condong ke arah untuk hubungan baik ke depannya. Jadi ngerti gak lo? Jadi gue ya kerja bareng iya gitu loh maksudnya, tapi gue lebih ngutamain networkingnya sih untuk kedepannya gitu loh. Maksudnya kalau emang cocok ya udah. Cuman kadang pun juga temen lo kerja bareng nggak bakal cocok. Bener nggak? Memang. Maksudnya temen cocok. Maksudnya lo temen hangout segala macam cocok. Belum tentu kerja cocok. Iya benar. Gue juga belajar dari pengalaman. Nggak semua teman itu ketika lo ajakin bisnis bareng cocok. Karena ternyata dia kerja atau dia mesti bikin bisnis bareng-bareng gitu, ternyata dia nggak bisa. Betul kok. Dia nggak mampu. Karena ini gue juga yang belajar. Nggak semua orang itu memang bisa jadi entrepreneur sih. Nggak semua orang tuh bisa jadi entrepreneur. Oh iya. Nggak semua orang. Ada orang yang memang sebenarnya ya memang dia bisanya kerja sama orang. Dia memang harus ada yang harus dikasih job desk, dikasih deadline. Jadi memang ada orang yang harus perintah dia. Dia nggak bisa memotivasi diri dia untuk ngepok pantatnya supaya dia bergerak tuh nggak bisa. Jadi memang nggak semua orang tuh bisa jadi entrepreneur, tuh biasa sih. Bener kok. Maksud gue salah satu yang agak menentang sih. Maksudnya yang apa, dan dulu misalkan yang kemarin lagi musim-musimnya entrepreneur kayak gitu. Maksud gue dan udah kayak gitu semua motivator pada menyarankan untuk lu harus jadi entrepreneur gitu. Gue agak ngebullshitin itu sih, sorry to say. Cuma soalnya nggak, ya kayak lu bilang, nggak semua orang tuh jadi cocok jadi entrepreneur gitu panggilannya. Maksudnya lu kerja di kantor pun juga lu bisa, lu entrepreneur untuk diri lu sendiri kok gitu loh maksudnya. Ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing sih, bukan masalah lu mindset lu jadi businessman lu jadi entrepreneur, enggak gitu. ya enggak, dan enggak semua juga orang entrepreneur juga bisa sukses juga, dan enggak semua juga yang kerja di kantoran juga berarti gagal gitu loh, atau jadi nggak sukses gitu, enggak gitu maksud gue. Ya buktinya sekarang gini deh, yang gue lihat gitu loh maksud gue,
dalam masa pandemi ini, yang entrepreneur semua pada collapse semua. Apalagi yang nanggung-nanggung. Bener nggak? Yang safe, yang bukan safe juga sebetulnya. Cuman yang kerja di kantoran, justru mereka masih punya chance untuk survive. Iya. Dengan catatan tapi ya selama memang bisnis di kantor dia salah satu industri yang memang survive ya. Exactly. Itu dia, itu yang gue lihat gitu loh. Maksudnya, so don't be too proudful gitu loh. Maksudnya, lu bisa bisnis sendiri, lu bisa ini. Well, everyone struggle, man. Cuman buktinya, ya, when it comes to this kind of condition gitu loh. Maksudnya, yang berkuar-kuar jadi entrepreneur, akhirnya, ya, mesti struggle juga kan. Dan paling struggle menurut gue. Ya, everyone struggle lah. Everyone struggle, cuman maksud gue chance untuk survive-nya, well, ya, lu harus muter otak lebih banyak gitu. Pasti. Sebenarnya nggak usah pandemi pun, namanya lu entrepreneur, lu harus muter otaknya memang lebih sih. Oke, kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang mungkin ini kali ya, kalau kayak kita misalnya out of topic dari tadi, dari harga teman ngomong tentang entrepreneur, entrepreneur. Kalau kita dibilang kalau kerja di kantor itu kita ada kerja 8 jam 9 to 5 itu kayak kelihatan yang enak banget. Tuh jadi entrepreneur lu udah nggak 9 to 5 lagi cuy. Ini jadi entrepreneur bisa jadi lu 24 hours lu harus mau mikir, harus putar otak supaya roda bisnis itu jalan. Ya kan? Emang. Ya. Betul. Kayak kemarin aja lah contohnya yang even yang kerja kantoran aja WFH itu udah jadi entrepreneur sih. Soalnya jam kerjanya udah nggak terbatas. Iya. Ya kan? Ya. Talk about harga teman lagi sih. Ya sebenarnya harga teman. Ya. Kan kita ngomong tentang gimana lu punya bisnis ya kan. Ya sama juga kita ngomong tentang entrepreneur. Ya ngeset harga buat temen atau temen nawar datang. To be honest sih, gue nggak masalah sih. Lu datang misalnya lu mau nawar, tapi ya kalau memang harganya nggak masuk sekali lagi atau lu nawar, gue nggak kasih dengan harga yang lu mau, ya udahlah. Ya, jangannya lu mau maki-maki gitu loh, ya. Iya, itu agak keterlaluan sih menurut gue. Dan gue pernah dengar juga, gue lupa kalau nggak salah Jack Ma yang ngomong ya. Quote-nya dia bilang kalau lu memang punya bisnis atau lu mau usaha, jangan nawarin bisnis lu itu ke temen atau saudara lu. Jualannya jangan nawarin ke temen atau saudara lu. Karena mereka akan berpikir, wah ini orang temen atau saudara kok jualan ke gua, kesannya mau ngambil untung dari gua. Oh. Makanya mending memang tawarkanlah ke orang-orang yang memang membutuhkan produk lu atau servis lu sih. Iya sih. Ya, gimana ya bro ya? Ini mungkin sebenarnya juga masalah mindset sih. Kayak lu tadi sempat bilang kan, ini mindset orang Indonesia memang, gua nggak tahu dari mana istilah harga temen ini datang, bisa muncul. Tapi memang ya ketika nawar, orang cenderungnya selalu berpikir harga temen. Even lu nggak kenal sama tuh orang pun langsung berpikir, orang kadang ada aja yang nawar, ya harga temen lah kok, atau harga temen lah, bisa lah dikurangi. Yeah. Atau mungkin orang-orang yang sebenarnya ya lu baru ketemu dia sekali 2 kali, atau mungkin cuma ya, ketemu. Oh itu sih gak tahu diri kalau kayak gitu. Iya, harga temen lah, segala macam. Gue kadang-kadang kayak kemon men, lu harga temen, gue maksudnya lu bukan temen gue, lu nggak tahu. Kalau lu temen, balik lagi back again. Kalau lu mau temen, lu akan tahu bagaimana gue struggle-nya membangun usaha ini gitu loh ya. Kalau lu memang mau minta harga diskon, ya gue bisa kasih sebenarnya. Iya. Gue bisa kasih. Iya, bener. Ya intinya gini lah, maksudnya ya balik lagi sih, maksud gue. Intinya lu minta harga apa ya? Ya harga teman itu pasti keluar karena untuk menguntungkan dia gitu loh. Karena apa ya, gimana ya? Gue ngomongnya ya. Gue mau kata semua orang yang mau beli barang atau mau beli jasa pasti pengen dapat harga yang
termurah lah buat dia, ya kan? Iya, tapi nggak dengan cara lu deketin temen gitu loh maksudnya. itu sih itu sih kayak wah kacau sih maksud gue lo ya ya balik lagi kayak gue bilang tadi maksudnya gue deketin temen karena gue kepengen bantuin dia itu aja karena dan misalkan kalau in the long term bagus kalau kerja bareng ya itu lebih bagus lagi maksudnya sekarang ini gue kerja bareng sama temen itu bukan temen gue yang deket semua loh tapi itu jauh lebih bisa profesional dan ada harga temen jadi kita sama-sama saling ngerti ya udah gitu loh gue paling males untuk yang aduh harga temen deh ini ada enggak deh gue males banget ya gitu Iya, dan ya sebenarnya selain harga temen, sebenarnya kalau ngomongin tentang mindset yang aneh-aneh, menurut gua nggak pas ya. Di Indonesia itu sebenarnya ada banyak. Kayak contoh misalnya juga, kalau ada orang yang ulang tahun, ditodong buat traktir. Ya, buat gua, logika gua, harusnya kalau ada orang yang ulang tahun, itu teman-temannya yang ini dong, yang ngerayain kayak yang traktir dia kan. Bukan lu yang ditodong. Atau kalau it happens loh iya kan kalau orang luar negeri ditodong oleh-oleh. it happens loh waktu gue di Singapura itu 2 kali gue kejadian itu yang pertama gue ulang tahun yang kedua gue waktu itu farewell mau for good itu teman-teman gue pada farewell ditodong biasanya kalau di sini. Kalau di Indonesia lu farewell ditodong kan, ditodong buat traktir. itu gue nggak keluarin duit sama sekali cuy. Jadi mereka yang patungan. Jadi mereka yang naktir gue dan itu culture-nya di sana. Jadi ya udah kita makan bareng, kita bikin surprise segala macam. Dan itu nggak ngebebanin. Jadi yang acara makan-makannya pun juga itu mereka bagi rata di mereka sendiri. Bukan di gue, bukan gue yang naktir mereka. itu benar sih, itu yang benar sih sebetulnya kayak gitu sih sebetulnya. Karena bukan kalau ulang tahun lu dimintain traktiran. Iya. Gue jadi ngeliatnya gini loh, kayaknya ini baru kayaknya ini pada gue lihat, kayaknya memang orang kita itu cenderung tuh kalau ada orang yang lagi happy atau yang lagi senang itu nggak bisa tuh kita lihat tuh orang tuh happy gitu. Jadi wah adalah at least kita pengen dia lebih susah dikit lah. Ya kan ya kayak tadi kita ngomong harga teman, ibu orang punya bisnis pengen wah supaya dapat harga teman. Kalau ada orang lagi ulang tahun, kita todong supaya dia traktir kita. Kalau ada orang farewell, kita todong supaya dia traktir kita buat farewell. Atau orang-orang lagi keluar negeri atau lagi jalan-jalan traveling, kita todong oleh-oleh. Kayak itu selalu pengen sesuatu yang membebani orang yang lagi happy gitu. Jadinya tuh kesannya tuh lu memang nggak bisa lihat orang tuh seneng. Nggak bisa lihat orang seneng jadinya. Kalau tuh pengennya tuh ini. Pengennya ya at least gue kasih beban lah biar lu nggak seneng-seneng amat gitu. tapi nggak banyak loh orang yang nggak sedikit maksud gue nggak sedikit orang yang willing untuk melakukan itu ya karena mungkin sebagian dari mereka yang berpikir itu adalah ya mereka melakukan kebaikan untuk orang lain nggak sedikit loh which is kalau gue sih orangnya risih di itu yang kecuali misalkan dititipin yang benar-benar penting misalkan gue titip beli obat dong di sana ya udah gue pasti beliin kalau cuma bilang titip oleh-oleh dong titip beliin ini dong ini ya sorry itu saya sih gue sih nggak beliin karena kalau bisa ngomong tentang oleh-oleh ya kita kan kalau mau beli oleh-oleh berarti kan kita harus cari tempatnya dulu ya kan nah kita harus ke tempatnya dulu, kita harus belanja dulu, mau nggak mau harus ngomongin waktu kan. Sedangkan kadang-kadang kalau kita traveling itu kan waktu kita nggak banyak juga.
Emang. Iya kan? Belum lagi, Emang. ini minta, kadang-kadang ada yang minta oleh-oleh itu spesifik, gini di sini ya. Itu pernah kayak gitu. Itu bete banget cuy kalau Pernah kayak gitu. beberapa kali Sorry kayak to gitu. say Tapi gue sih. bilang boleh, gue beliin. Mungkin gue sekalian juga kelewat ke situ kalau gue lewat ke situ ya, atau kalau gue lagi mampir ke situ. Tapi gue minta uangnya dari lu. Iya beneran, gue minta uangnya dari lu. Jadi gue anggap ini lu nitip, bukan oleh-oleh. Iya. Iya. Karena Iya. oleh-oleh itu terserah gue. Nitip udah ada duitnya juga gitu kan. Kalau oleh-oleh terserah gue dong, ya kan. Iya. Gue yang beli. Iya. Kalau kan udah nitip barangnya spesifik, oke, duitnya kasih. Dan karena waktu itu juga keluar negeri, gue minta uangnya lu udah ke money changer, lu udah kasih gue duit dengan ya mata uang negara itu. Iya. Gue beliin. Kalau enggak, ya udah, gue nggak beliin. Bodoh amat lu mau betting sama gue tong. Iya. Sama gue juga kayak gitu. Cuman ya gitu lah, apa maksudnya kadang suka ada misalkan ya kecuali buat keluarga ya, kecuali buat keluarga yang benar-benar keluarga inti ya Ya. gua mau pergi ya pasti akan beli gitu loh. Itu pun Kalau juga kan, lain itu pun cuma juga kan keluarga inti pun gue juga ya gue yang milih, bukan karena mereka request gue. iya 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 iya, iya. Gue yang milih. Kalau kalau masalah temen atau di luar keluarga inti gua sih enggak sih. Iya. Kadang-kadang ya siapa lu juga. Walaupun dibilang ih apa namanya kan nggak enak lu mesti beliin ini lu udah jalan-jalan lu gue bilang enggak lah. Gue bilang kayak gitu ya bukannya masalah pelit sih cuman ya seininya gue lah seikhlasnya gue aja kasar daripada gue beliin gue nggak ikhlas kan sama aja nggak jadi daging kan itu oleh-oleh kan. Betul. Ya, ya, memang itu sih yang gue lihat. Memang kayaknya orang kita itu ya susah melihat orang itu senang. Kayak pengen aja kasih beban sedikit gitu ke orang yang lagi sedang bersenang-senang dan Ya iya mungkin itulah ya mungkin karena itu mungkin di Indo itu KKN itu menjadi biasa karena harga temen semakin lu bisa menjadi temen ya lu kayak ya gimana ya kayak lama-lama lu berteman itu akan ngelihat ini orang keuntungannya apa buat gue iya nggak kalau ini untung kalau ini ya gue akan berteman enggak ya gue nggak akan terlalu deket gitu aja dan itu mindset yang gue lihat sih itu mindset orang Indo kayak gitu sorry itu sih kebanyakan bukannya gue mau ini sih cuman ya banyak banget sih di sekitar gue maksud gue yang gue tahu yang gue kenal dan yang gue ini ya banyak yang kayak gitu jadi ya yang namanya temen itu adalah ngelihat keuntungan bukan ngelihat sebagai temen karena lu ngerasa deket dan lu ngerasa ada special bukan special ya kayak ada lu ngerasa bisa connect lah lu ngerasa bisa deket gitu loh maksud gue ya gitu menurut gue sih kayak gitu maksudnya ya let's say lah kayak gue sama lu gitu. Kita kan kita nggak chat tiap hari kita nggak ketemuan tiap hari juga kan tapi maksudnya once kita bro ketemuan yuk udah gitu loh ya cuman karena ya kita kepengen ketemu kita kepengen ngobrol kita kepengen ini gitu loh istilahnya ya kan ya, itu temen gitu maksud gue cuman bukan yang maksudnya banyak gitu loh yang temen itu adalah ada belakang-belakangnya gitu itu mindset menurut gue mindset seperti itu yang salah sih ya well nggak salah terserah tuh orang sih cuman ya menurut gue sih salah Menurut gue agree and disagree sih dengan tadi yang lu bilang. Temenan mencari keuntungan atau mencari benefit dari itu orang, menurut gue nggak salah-salah amat bro. Karena gini misalnya gue teman sama lu ya,
Karena gue merasa gue ngobrol yang sama lu nyambung, kita bisa sharing banyak hal. Menurut gue itu udah benefit ya, buat gue ya, itu benefit ya kan. Nah tapi mungkin yang menjadi trouble atau mungkin problem adalah ketika orang itu emang hanya benar-benar mencari benefitnya doang tanpa misalnya let's say ya ingin lebih hubungan pertemanan itu lebih deep lagi sih. Karena ya buat gua kalau misalnya memang lu pengen temenan hanya karena ingin mendapatkan benefit dengan itu orang doang, ya sebenarnya lu bukan teman-teman amat, bisa jadi lu cuma hanya ya sebatas kenalan doang aja. Kan ada yang kayak gini kan, gua mau temen deketin dia, mau jadi teman dia karena mungkin gua merasa oh dia punya koneksi bisnis banyak, gua kenalan sama dia, ya kan, tukeran nomor handphone, ya mungkin juga jarang komunikasinya. Ya, tapi mungkin levelnya baru mungkin hanya sekedar kenalan doang. Ada kan, emang ini kan kalau lu lihat list nomor handphone lu kan kontak di handphone lu, ada yang mungkin ini hanya sekedar kenalan, ada yang mungkin ini teman. Tapi kadang-kadang orang sering yang kayak lu bilang sering campur-campur ini nih. Tiba-tiba orang ini jadi teman karena dia merasa wah gue ada kebutuhan nih sama dia nih, misalnya kayak misalnya ya gue ada kebutuhan bisnis sama dia, wah kayak ini orang nih bisa nih gue referensi, atau kata dia ceritakan tentang ya referensi, ya itu dipakai jadi temen. Tapi kalau pas lagi kebutuhannya hilang, ya udah hilang orangnya. Iya, well, bisa juga sih, emang seperti itu sih sebetulnya. Ya mungkin tergantung porsinya juga kali ya. Mungkin gue sedikit ralat ya, mungkin juga ya porsi gimana dia mempergunakan teman dan dia memaintain teman itu hubungannya, maksud gue. Ya kalau emang kayak beda sih bro, aduh gue susah jelasinnya gimana ya. Gue beda deh, maksudnya ada orang-orang tertentu yang emang berteman sama lo, ya oke, yang kayak lo bilang benar. Mungkin dia juga temenan sama lo karena emang ada benefitnya, iya benar. Cuman approaching dan cara memaintainnya tuh beda dengan orang yang benar-benar ngedeketin cuman karena ada maunya. Iya, kayak tadi gue bilang. Iya. Itu kamu gini deh, contoh kasus yang paling gampang nih yang sering terjadi. Lu mungkin kenal sama dia, mungkin dia teman SMP lu, mungkin teman SMA lu, teman kuliah lu, ya. Jadi lu pernah kenal sama dia, mungkin lu pernah ngobrol sama dia, tapi setelah itu lu udah lama nggak kontak-kontakan. Terus tiba-tiba one day dia kontak lu, biasanya ujung-ujungnya nawarin bisnis. Gue ada bisnis nih bro, lu datang deh, ketemuan nih di sini. Udah dijelasin, tetap ujung-ujungnya apa? Nawarin MLM, nawarin asuransi. Iya kan? Itu kan sering terjadi kayak begitu. Sering. Sekali lagi, nggak salah, namanya juga dia usaha, ya kan? Namanya juga dia usaha. Tapi ya kalau misalnya nanti ditolak, ya udahlah, ya kan? Karena soalnya orang yang kayak begini, kadang-kadang ketika lo tolak, dia yang marah-marah. Gue suka bingung. Iya. Dia yang ngomel-ngomel. Kalau gue nggak mau. Orang gue pernah ada satu kejadian nih gue nggak kenal ya. Gue nggak kenal. Kayak gue pernah cerita sama lu deh. Ini kejadian udah lama sih. Gue nggak kenal sama dia. Kenal juga ya sekedarnya aja. Kan tahu doang. Kayaknya gue tahu deh maksud lo. Gue pernah tahu, dia tahu gue tahu dia, udah gitu doang gitu. Maksudnya ngobrol pun nggak pernah gitu. Tiba-tiba dia nawarin gue suatu bisnis. Gue bilang, oke, lu nawarin gue bisnis. Ya udah lu datang ke rumah gue aja lah. Ya kan, datang ke tempat lu yang butuh kan, lu yang butuh, lu yang dong, ya kan. Gue merasa waktu itu gue nggak ada kebutuhan gitu loh untuk dengerin bisnis lu, tapi ya gue pengen denger aja. Ya udah lu datang. Dia nggak mau, dia suruh gue datang ke tempatnya. Gue bilang gue nggak mau, gue nggak bisa karena gue nggak tahu bisnis lu apa, lu nggak mau share. Idealnya harusnya ketika lu mau punya bisnis, ya lu langsung share aja, gue mau bisnis ini, lu mau nggak joinin sama gue? Kayak misalnya gue gini,
Gue Iya. punya bisnis makanan, gue jual siomay. Udah gue share aja ke lu kan, gampang dong, that's it. Iya. 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 Tapi dia nggak mau ngomong itu bisnisnya apa. Ya udah gue udah nggak mau. Udah kelar, dia ngecat gue, dia marah-marah. Kenapa sih lu nggak mau ini? Lu belagu banget. Gue bilang, apa urusannya sama lu? Apa urusannya juga sama gue? Gue bilang ya, lu menawar gue bisnis, ya lu datang ke sini dong. Lu yang punya kebutuhan. Iya. Apa kita harus ke Iya. sono, ya kan? Akhirnya dia marah-marah ya. Itu gue coba setelah gue selidikin lagi ya, kurang lebih MLM juga. MLM waktu itu maksudnya jualannya kayak apa sih, traveling jalan-jalan begitu. Nah, tapi ya udahlah, gua oke kan kadang-kadang ya tipe orang yang temen kayak begini ya, yang kayak tadi lu bilang mungkin juga teman, tapi karena ada maunya aja. Jadi temen karena ada maunya. Iya. Tapi setelah itu hilang, nggak jadi, belum tentu jadi temen lu. Iya, benar, benar. Maksudnya banyak kok. Maksudnya orang yang kayak gitu, maksudnya cuma kayak tiba-tiba WhatsApp, terus, tumben nih, gitu. Terus ujung-ujungnya ada aja. Udah mulai kebaca tuh hawa-hawanya mau ngapain. Iya, makanya. Gue udah tahu nih, kayaknya. Oh, ini, tahu-tahu menawarin. Bukan nawarin, apa. Ya, istilahnya kayak memberikan kesempatan, gitu. Ya, coba bro, lo begini-begini, bisa ini, ntar join, gini. Oke. Habis itu apa? Ya, pas gue bilang enggak, ya nanti nih bro, gue pikirin, udah habis itu hilang. Aduh, gue capek. Maksud gue kayak gini loh. Maksud gue paling sebel tuh maksudnya yang kayak istilah lo apa waktu itu tuh, if you're not my Apa gimana? apa? If you're not my apa sih? Ya, yang pokoknya intinya kalau kalau lu nggak bisa ikut gua ya berarti lu musuh gua, kayak kesana kayak gitu. Gue lupa sih apa lagu mana. Ingat nggak waktu itu dulu kita pernah bahas yang kejadian juga sama lu. Gue jujur gue lupa sih. Tapi ya mungkin Ada, tadi sempat mention kayak gitu. pernah waktu itu. Ya, Gue lupa apa tuh, ya pokoknya gitu deh, pokoknya kayak kesana. Ya berarti kan kalau kayak gitu ya lu temen nggak ya nggak tulus juga lah gitu, maksud gua. Ya lu temennya cuma karena ada maunya, ya itu aja sih. Gue paling anti sih sama orang-orang kayak gitu. Makanya gue nggak punya teman sekarang. ya tapi lu merasa nggak sih? Gue merasa gue makin makin kesini ini makin berumur tuh circle pertemanan gue tuh makin kecil. Dulu Banget. gue sempat dalam tanda kutip gue proud punya teman banyak secara quantity. Tapi makin lama makin kesini gue malah lebih merasa semakin dikit teman gue tapi asal berkualitas itu jauh lebih baik sih menurut gue. Karena ternyata terbukti kebanyakan dari circle kita itu ya kebanyakan sebenarnya bukan teman, ya kenalan. Ya, Kenalan. emang makin lama ya makin ini makin circle of friends-nya emang makin kecil sih, benar. Apalagi ntar lu ngerasain kalau lu udah punya anak segala macam. Wah, itu makin kelihatan banget. Serius. Mana teman-teman yang istilahnya apa ya? High maintenance, yang perlu di maintain terus gitu. Padahal mereka juga nggak maintain juga, ya banyak, maksud gue. Ya ntar akan kayak gitu-gitu akan ke filter sendiri sih semuanya. Trust me. Dan akan kelihatan mana yang real, mana yang enggak gitu. Kelihatan banget. Ya, gue juga rasain. Sekarang sih juga udah ngerasain gitu. Ya, but anyway, buat gue ya sekarang ini ya kita kerjain apa yang memang kita suka aja sih. Do the best. Ya, Ya. saya udah punya hidup sendiri-sendiri.
Ya yang penting kita nggak, misalnya kita nggak ngemis minta makan sama orang, ya ya kita masih bisa usaha sendiri, kita masih bisa, ya kita masih ada Tuhan, kita bisa ini, kita kerja, ya udah gitu, maksudnya well ya udahlah. jangan jangan mikirin kata orang-orang segala macem lah, mau kayak gimana, yang penting jalanin aja hidup kita di jalan yang bener. Yang penting kita nggak ngerampok, kita nggak ini, ya udah, kita nggak, ya yang penting masih halal kan hidup kita ya. So just go ahead with our life, menurut gue. Ngomong-ngomong, gue baru keinget kayak tentang ada temen. Sebenarnya salah satu faktor lagi menurut gue krusial sini kenapa bisa terjadi juga harga teman. Menurut gue karena begini, lo pernah nggak lihat suatu barang, lo datang ke mall gitu, lo ke toko, lo lihat barang, pas lo cek harganya, gila nih ya barang, mahal banget. Belum mati itu ngomong kayak begitu. Ini barang mahal banget nih. Nah sebenarnya ya, ketika dalam hati lu udah atau otak lu udah berkata kayak begitu, itu sebenarnya tanda itu produk atau itu service target marketnya tuh bukan lu. Jadi ya udahlah, nggak usah maksa. Iya Iya kan? iya benar. Lu ketika misalnya hati lu berkata kayak begitu, ya jiwa miskin lu meronta-ronta, ya justru sebenarnya itu alarm yang bagus buat lu. Ya udah, itu peringatan. Ya udah, lu jangan beli, jangan maksa, jangan keluarin duit buat itu, ya kan? Masih ada kebutuhan yang lain. Oh iya, benar. Iya, maksudnya ya kalau ya cuman orang juga kadang-kadang suka gitu juga sih, maksudnya ya kayak bela-belain misalkan beli baju misalkan di Zara gitu. Terus kayak gitu besoknya makan Indomie. Terus minggu menjelang menunggu yang udah tanggal tua banget, akhirnya Indomie udah nggak ada, makannya promak tiap hari. Promak tiap hari. Promak habis, bersyukur masih ada stok Milanta. Iya juga. Ya maksud gue, lu jangan maksa lah. Ya, oke. Yeah. Ini sebagai conclusion dari podcast ini, karena kita mulai ngomongnya mulai ngalor ngidul. Conclusionnya adalah agak melebar ya. Conclusionnya adalah kalau lu memang nggak bisa dapetin harga teman, ya karena lu nggak ada budgetnya, ya udahlah lu coba tawar, nggak ada salahnya nawar, ya kan? Yang menjual atau yang menawarkan jasa pun juga kalau misalnya nawarnya memang harganya cocok ya, kalau emang deal gitu. Nah kalau misalnya lu nawar nggak dikasih, ya udah jangan buat hot juga, jangan lu sakit hati. Sebetulnya sih kagak enak sih, sebetulnya kalau udah datang ke temen terus nawar gitu. Pasti soalnya mindsetnya ujung-ujungnya wah minta harga temen nih gitu. Pasti kayak gitu. Makanya mendingan nggak usah ke temen sih menurut gua ya. Nggak usah Ya kecuali memang itu temen nawarin ya boleh gitu. Cuman make sure aja jangan sampai kejadian kayak gue tadi yang gue cerita gitu. Sebenarnya bikin hitam di atas putih semuanya jelas, sampai jelas sebenarnya nggak salah, ini gue kerja. Iya bener kok, maksud gue yang nggak salah sebenarnya temen, sebenarnya enakan sama temen, tapi ya semuanya yang namanya udah ujung-ujungnya duit itu benar-benar harus profesional dan clear, itu aja. Dan jangan sampai aduh itu tuh pasti bakal ngerusak hubungan sih, itu aja. Yang kayak lo cerita tadi kan yang di Twitter itu, ya itu kan jadi ngerusak kan, cuman gara-gara masalah kayak gitu doang gitu loh. Maksudnya padahal lu harusnya kalau dengan nggak ada itu ya lu masih bisa temenan dan lu bisa long termnya lebih bagus gitu loh. Jadi bikin hubungan jadi enak. Intinya jangan cuman gara-gara harga dan itu tuh lu bisa dapat murah segala macam lu jadi ngerusak pertemanan. Aduh udah deh, janganlah kayak gitu maksud gua. Ya balik lagi yang kalau bilang ya, kalau lu bisa gini, kalau
lu udah tahu bisnis temen lu tuh bagus dan target marketnya yang tinggi, ya udah nggak usah di approach gitu aja.